Jadi bapak-bapak, kadang-kadang kita benci sama istri kita, padahal istri kita itu Pak banyak membantu kita, banyak bantu kita. Makanya Umar bin Khattab itu pernah datang laki-laki kepadanya kepingin curhat karena istrinya cerewet, suka ngomong macam-macam gitu, pokoknya cerewet lah. Kemudian orang itu datang kepada Umar bin Khattab. Begitu datang, dia ngelihat dari kejauhan Umar itu di balik jendela. Jendela di Arafah kan besar-besar kayak kita lah. Dia lihat juga dari jauh Umar bin Khattab lagi duduk, ada perempuan marah-marah. Wah, sama masalahnya. Wah, ternyata sama juga masalahnya gitu kan. Maka bapak-bapak jangan lihat, wih Ustadz ini mantap ini gitu kan. Ya sama aja, masalah kita itu sama Pak. Gitu, masalah kita itu sama. Gitu. Begitu dia balik, Umar bin Khattab sempat melirik, ada tamu gitu kan. Begitu perempuan itu istrinya itu selesai marah, dia langsung keluar manggil, sini enggak jadi. Sini, enggak jadi. Kenapa? Sini gitu. Datanglah dia. Saya itu jauh-jauh datang ke sini ya Umar, kepingin ngadu kalau saya ini sebenarnya marah sama istri saya. Nyampe sini kamu juga lagi dimarah. Ayo gak jadi lah. Gak jadi. Gak jadi gitu. Iya. Walaupun segala-galanya waka kurikulum, di rumah juga takut istri. Ya, maksudnya bukan takut lah. Iya. Makanya ada orang, kalau istri saya bentak-bentak saya, marah-marahin saya bentak balik. Kayak mana bentaknya? Maaf. Ya sama. Dia salah istri ya. Makanya saya bilang, kalau istri saya, kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau istri saya yang salah, ya saya minta maaf juga. Gitu. Karena perempuan tuh jangankan berkorban, Pak, maaf aja nggak mau kan. Jadi kata Umar bin Khattab begini ceritanya. Tidakkah kamu redo untuk mendengarkan perempuan yang selama ini membantu hidupmu, menjaga rumahmu, membantu mendidik anak-anakmu, membantu menjaga rumahmu. Makanya bapak-bapak dalam fikih Imam Syafi'i, nah kita ini kan rata-rata pengikut Imam Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah itu kan dia tidak berafiliasi dengan mazhab, tapi dia bukan berarti tidak bermazhab, cuma tidak menentukan mazhab mana gitu. Kalau NU kan pakai Syafi'i, Pak, bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i tukang sate. Mazhabnya Syafi'i, bukan Syafi'i, bukan Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu, Pak, perempuan itu tugasnya memang hanya melayani suami. Bukan kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan sumur, dapur, kasur. Enggak, dalam mazhab Imam Syafi'i itu dia pakai mazhab yang Umar bin Khattab. Perempuan itu tugasnya hanya melayani suami. Iya. Jadi makanya kalau ada perempuan dipanggil suaminya kemudian dia nggak mau nyaut, nggak mau menghampiri, dipanggil tuh bukan panggil biasa Pak, dipanggil untuk jima. Mohon maaf ya. Ini semua kan ya?
Kalau Pak Habib ini masih. Karena kadang-kadang ada juga yang apa istilahnya, yang kedua itu puber kedua, dan 2, 3, 4 gitu. Jadi dalam mazhabnya Imam Syafi'i yang dia pakai pendapatnya Umar bin Khattab, perempuan itu tugasnya hanya melayani suami. Maka dalam hadis itu kalau perempuan dipanggil suaminya kemudian dia menolak, maka malaikat itu melaknat sampai pagi. Gitu, Pak. Kenapa? Karena tugasnya hanya melayani. Bukan masak, bukan ngatur, enggak. Cuman memang suami itu, bapak-bapak, mencukupi kebutuhan istri. Karena tidak mencukupi, akhirnya istrinya ikut kerja, beres-beres rumah. Karena kecapean, ngurus-ngurus anak. Jadi ada alasan dia nolak, karena capek. Tapi kalau nggak ada alasan, terlaknat dia, Pak. Makanya bapak-bapak, karena istri itu tugasnya banyak, ya. Kalau dalam kearifan Indonesia ya, Indonesia kan kalau sudah nikah semuanya istri, gitu. Jaga rumah, masak, kadang-kadang dia masih kerja cari duit gitu kan. Iya. Padahal kan kita mau meratukan istri. Meratukan mana kalau masih jual jamu, masih jual keliling-keliling. Bukan ratu namanya, kan begitu. Makanya bapak-bapak, jadi nggak mungkin ada istri dia pinter masak. Kadang-kadang pinter masak dia nggak bisa cari duit, tapi pinter masak. Ada yang pinter cari duit, tapi rumahnya kadang-kadang berantakan. Iya, karena nggak ada, Pak. Dia pinter masak, terus sama anak-anak juga bagus, nyari duit juga jarang, Pak, jarang. Gitu. Kalau Bapak dapat orang kayak itu, itu anugerah bener. Cuman dia dapat kita ini sial. Langsung nggak ngapain suami. Gitu. Makanya bapak-bapak disebutkan wa asa an takrahu syai'an, kalau kamu membenci sesuatu dari istrimu, Allah berikan padanya di baliknya itu kebaikan yang banyak. Anaknya mungkin banyak, anaknya soleh, kan begitu. Dia mau jaga rumah kita, jaga harta kita. Iya, Pak. Makanya mohon maaf, sekarang ini ada kata Ustadz ini ya, Ustadz Imam Sururi. Nggak tahu pernah kesini belum Imam Sururi? Belum pernah ya. Alumni Mesir. Dulu adik saya dia bilang kemarin kan konsultasi, ada suami istri kok tiba-tiba cerai, padahal sebelumnya dilihat kayaknya aman-aman aja. Gitu. Ternyata suaminya pelitnya luar biasa, Pak. Sampai keluarganya nggak tahu kalau dia punya kelapa sawit itu 20 hektar. Istrinya nggak tahu. Gitu. Di satu sisi istrinya tuh punya ikut komunitas. Kalau nikah itu hartanya harus bertambah. Tahun pertama dapat ini, tahun kedua begini, sampai seperti itu. Jadi kalau harta kita nikah nggak bertambah, cerai aja begitu. Itu ada komunitasnya, Pak, ada tutorialnya, dan di Indonesia sudah banyak, Pak. Saya bilang, ya kan kita nikah bukan untuk harta semata-mata.
Kan nikah bukan untuk harta semata-mata. Kemudian juga memang laki-laki juga nggak boleh pelit, Pak. Karena kadang-kadang gini, Pak, ada istri kerja, begitu nikah sama kita, dia berkorban untuk tidak kerja, Pak. Dia berkorban tidak kerja, hanya mengandalkan uang dari suaminya yang diatur untuk kebutuhan. Iya. Bapak megang uang 3 juta, itu kayaknya besar. Tapi kalau Bapak sanggup membelanjakan itu bertahan 1 bulan, wah itu hebat itu. Iya. Makanya bapak-bapak lagi-lagi diperintahkan ya untuk baik-baik dengan istri. Baik-baik. Kemudian disebutkan ini ayatnya khusus kepada laki-laki yang lebih dari 2 istrinya, lebih dari 1 istrinya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak akan sanggup berbuat adil dengan istri-istrimu. Maksudnya bukan adil ini ya, apa namanya? Adil dalam cinta ya. Kalau berbagi tetap haruslah berbagi. Jangan nanti bapak kayak Juha. Juha ini kalau di Indonesia namanya Abu Nawas. Jadi dia nikah sama seorang istri, hidup sama dia udah 10 tahun. Kemudian dia bilang, ya istriku, saya mau nikah lagi. Gitu. Sudah nikah, Allah perintahkan saya untuk berbuat adil dengan istri-istri saya. Sama kamu kan saya udah tinggal 10 tahun kan. Nah, sekarang saya izinkan saya tinggal sama yang kedua ini 10 tahun dulu. Baru nanti kita Kemudian bapak-bapak ibu sekalian, jadi kemudian hadis pertama disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairan. Jadi saling menasihatlah kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innal mar'a khuliqat minad dila. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari dila, dari tulang rusuk. Fa inna a'waja ma fid dila'i a'la. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Jadi tulang rusuk ini kan pasti bengkok di sini, Pak. Ini bengkok nih, Pak. Kalau bapak nggak bengkok, masalah itu. Jadi bapak-bapak, kemudian disebutkan fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu keras pada mereka, maka kamu mematahkannya. Wa in taraktahu lam tajal a'wad. Jika kamu tinggalin dia, ya tetap dia akan bengkok. Maka kita disebutkan wastausu bin nisa. Jadi suruh saling menasihati dalam kebaikan kepada perempuan. Jadi bapak-bapak, ya mohon maaf ya. Rasul saja sebaik-baiknya manusia itu pun kadang-kadang ada masalah dengan istrinya. Ada masalah istrinya. Ada dalam satu perang ya, Rasulullah itu diminta istri-istrinya untuk memberikan harta ghanimah. Dalam perang itu Rasulullah diminta harta ghanimahnya. Kemudian kata istrinya, kata Rasulullah, kalau kamu mau dunia, saya kasih, tapi saya ceraikan kalau bahasanya. Kalau mau dunia, saya kasih, tapi saya ceraikan.
Tapi kalau mau kampung akhirat ya ikut saya. Ternyata isinya juga mau kampung. Jadi secara ini tetap manusiawi Pak. Perempuan itu butuh harta itu manusiawi. Makanya mohon maaf Pak, kalau Bapak lihat ayat-ayat tentang surga ya, kalau Bapak lihat ayat-ayat tentang surga, itu rata-rata disebutkan ayat-ayat tentang surga untuk laki-laki, itu rata-rata tentang laki-laki. Laki-laki nanti dapat bidadari, dapat ini, dapat ini. Dapat pertanyaan, nah, kalau perempuan dapat apa Ustaz? Kan laki-laki dapat 70 bidadari, dapat bidadari gitu ya. Kalau perempuan dapat apa nanti? Ya, dapat Pak Malkan lah. Jadi perempuan itu dapat harta Pak. Iya, nggak mungkin dia dapat laki-laki lain. Dia dapat harta. Karena perempuan itu memang diciptakan tuh lebih cantik dengan harta. Perhiasan. Makanya bapak-bapak, Allah sebutkan apa namanya sifat perempuan itu dalam Quran, Al-mar'atu sholihah zinatul hayatid dunya. Perempuan yang solehah itu adalah perhiasan dunia. Iya. Kemudian disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum lin nisaihim. Hadis hasan sahih rawahu Tirmidzi. Sebaik-baiknya atau sesempurnanya mukmin iman atau sesempurnanya seorang mukmin itu keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Jadi makanya bapak-bapak kadang-kadang disebutkan adab qabla ilmu dia. Adab qabla ilmu. Jadi ilmu itu gak ada manfaatnya Pak kalau dia tidak beradab. Ya contoh iblis. Iblis itu ilmunya luar biasa Pak. Dia pernah masuk surga, dia melihat api neraka, dia berbincang langsung sama Allah, ya kan? Ngobrol sama Allah. Tapi karena ilmunya itu tidak melahirkan takwa, nggak ada manfaatnya. Nah kita juga begitu. Kalau orang sudah berilmu tapi malah kata-katanya kasar, zolim gitu ya. Maka dalam riwayat itu tentang ada umatnya Nabi Soleh. Umatnya Nabi Soleh itu Pak. Itu kan pernah dilaknat dalam Quran itu disebutkan. Dia kalau sama istri itu mukul. Mukulnya seperti mukul maling. Istri dipukul. Tapi malam dijimat. Nah, ternyata orang-orang kayak itu ada Pak. Saya mohon maaf ya. Walaupun mungkin nggak mukul langsung. Tapi kata-katanya mukul. Kalau mukul kan mungkin bisa hilang. Tapi kalau ngomongnya itu kasar, itu nggak akan pernah hilang. Saya pernah waktu itu Pak Agus diminta Masri kakak saya nganter teman dia waktu kuliah di Muhammadiyah dulu STKIP.
orang ya orang sinilah gitu ya. Kamu enggak, pokoknya masih orang Kertobumi lah. Jadi kalau saya sebutkan Pak Darno tahu lah. Jadi anterin saya ke rumah sakit nengok teman sakit operasi usus buntu. Tapi manggil istrinya itu Pak nggak malu-malu sama depan kita Pak. Cepet dulu monyet, anjing, ambil obat itu, sakit ini. Ini, waduh, pokoknya ada babi, ada anjing, ada monyet, waduh, kebun binatang semua bahas itu Pak. Padahal orang tuh tahu, wih ada ustadz datang gitu Pak. Kita datang itu ada ustadz datang gitu. Tapi monyet, anjingnya tuh keluar semua. Saya bilang, Mas, nyingkir ya Mas. Nanti kita dibilang monyet-monyet juga. Iya, ya Allah. Itu kan lebih dahsyat daripada mukul Pak. Ya dia bilang monyet, babi, besok malamnya mungkin dia jima. Berarti dia jima sama siapa itu Pak? Ya Allah. Hah? Ya sarjana itu. Tahu siapa nama itu? Depannya D. Nggak usah, enggak. Belakangnya O. Bismillah. Kemudian disebutkan khiyarukum linisaim. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Yang paling baik dengan istrinya. Bisa jadi rezeki kita ini seret ini karena kita kurang baik dengan istrinya. Kadang-kadang kita ini sama orang lain bisa royal. Iya Pak. Kita mesen makanan sama teman untuk makan bareng. Kerupuknya jatuh. Biar, nggak usah, ambil lagi, nggak usah nggak apa-apa. Jangan dipungut, udah kotor. Jangan. Begitu istri nganterin kita kerupuk, jatuh. Mata kamu di mana? Gitu. Kita minta tolong orang mesen apalah gitu ya. Begitu datang teh kita tumpah. Biar. Ambil lagi, pesan lagi. Gampang Pak sama orang lain. Pak, begitu istri, mata kamu di mana? Semuanya sumpah keluar rumah. Ada lah kayak gitu. Makanya bapak-bapak di keluarga itu ya kata-kata cinta itu penting. Maaf, terima kasih itu penting. Walaupun sudah tua. Rasulullah itu manggil istrinya dengan kalimat-kalimat yang baik. Humayroh gitu ya. Iya. Bolehlah bapak-bapak bohong-bohong dikit sama istrinya. Oh, nyenang-nyenang istri enggak apa-apa. Jadi juga tahu kita bohong tuh tahu Pak, tahu mereka. Tapi kan untuk kebaikan boleh Pak, boleh. Masih ada berapa menit? Masih berapa? Oleh udah 2 ya? Ayo mungkin monggo bapak-bapak kalau mau enak. Ya silakan. Iya.
inna min azwajikum wa auladikum aduun fahdharuhum. Dalam surat At-Tolak atau At-Tahrim. Sesungguhnya ada di antara istri-istrimu atau anak-anakmu itu akan jadi musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hati. Ya nggak usah jauh-jauh Nabi Nuh, istri kita, anak kita itu nanti bisa jadi Pak. Kalau kita tidak memberikan pendidikan yang baik. Iya. Kalau kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada istri kita, anak kita, gitu ya, itu nanti jadi musuh. Hari ini kita waktu akikoh kita bersenang-senang, begitu kita meninggal, jangankan dia mau datang ngurusin jenazah kita, datang pulang nggak mau Pak. Ada seorang di Indonesia, Cina lah, dia bilang sama anak-anaknya, nah kalau kamu berteman, beraktivitas, pastikan temanmu, aktivitasmu melahirkan duit. Kalau nggak ada duitnya jangan. Kalau berteman pastikan dari temanmu ada duit. Kalau beraktivitas pastikan aktivitas itu dapat duit. Begitu bapaknya sakit, tua, dia kirim duit aja. Dia kirim duit aja. Karena kalau dia pulang, aduh proyek kan ketinggalan nanti. Iya. Yang penting duit. Paling butuh apa bapak? Udah kirim. Butuh uang tuh berobat kirim. Karena nggak pulang. Begitu akhirnya bilang, saya baru nyesel apa? Ternyata anak saya ninggalkan saya ini karena dulu pengajaran dari saya. Atau contoh, ada laki-laki yang ngadu pada Umar bin Khattab. Ya Umar, tangan saya capek, lelah benar sudah menghukum anak saya. Anak saya nggak berubah. Anak saya itu alatnya buruk, nggak pandai baca kitab Al-Quran, malas beribadah. Saya sudah mukul capek. Mungkin kalau yang mukul itu khalifah, mungkin anak berubah. Bisa kamu panggil anak? Bisa, panggil anaknya. Kata Umar bin Khattab, benar nggak yang disebutkan oleh bapakmu, tuduhan bapakmu, kalau kamu ini malas beribadah, alatnya jelek, nggak bisa baca kitab? Iya. Nah, kalau kamu dihukum, kata Umar, kata anaknya gini, wahai Umar bin Khattab, ada nggak hak saya kepada anak saya, kepada orang tua saya? Ada. Orang tua saya itu kepingin saya ini soleh, tapi dia ngasih nama saya jelek. Nama saya itu kalau apa namanya? Kalau diterjemahkan artinya kumbang. Orang tua saya kepingin saya bisa baca kitab, tapi dia nggak pernah memperdengarkan satu ayat pun dengan saya. Orang tua saya kepingin sholat, tapi nggak pernah nyontohkan kepada saya, nggak pernah ngajak. Maka sebelum engkau hukum saya, hukum dulu orang tua yang lebih dulu durhaka kepada saya. Nah, kita ini kan kadang-kadang kepingin anak-anak kita soleh, tapi kita nggak pernah kasih contoh soleh. Kepingin kita anaknya baca Quran, nah kita di rumah jarang baca Quran, megang HP gitu kan. Anak ribut dan sana ke masjid. Iya. Jadi bapak-bapak maka disuruh nyontohin dulu. Nyontohin juga ke istri kita, dicontohin yang baik-baik, dididik. Ya. Karena memang biasanya buah itu nggak jauh dari pohonnya. Nah, kecuali kalau kanyut lain lagi. Ada sih orang tuanya durhaka, anaknya soleh itu ada, tapi
mungkin jarang lah. Ya kayak Nabi Ibrahim mungkin gitu kan. Ada lagi? Jadi kalau kita tidak memenuhi hak-hak tarbiyah pendidikan anak-anak kita, ya begitu jadinya. Makanya bapak-bapak, kadang-kadang kita kalau sudah urusan pendidikan anak itu kan mahal, Pak. Untuk beres sekolah cari yang murah gitu. Cari yang gratisan, ya gratisan gratis, dapat yang gratisan. Tapi kualitasnya Baliknya udah dikasih contoh sekolahkan ke tempat sekolah Islam, artinya seperti Nabi Nuh lah ya. ya. Tapi masih dia mau kena Ya, artinya ikhtiarnya sudah maksimal. Kalau sudah selesai ya urusan Allah lah gitu. Tapi benar gak kita sudah punya usahanya seperti usahanya Nabi Nuh? Gitu. Iya. Makanya kalau kita nggak sanggup memberikan pendidikan pada anak kita, ya kita serahkan ke tempat-tempat yang memang baik. Istri kok begitu. Kalau kita nggak sanggup mendidik istri kita yang baik, maka kita harus mencarikan tempat pendidikan untuk istri kita, antarkan ke tempat pengajian gitu. Kalau makan sebutkan almar'atu sholihah zinatul hayatid dunya. Kalau kamu dapat perempuan yang soleh, itu sudah cukup perhiasan dunia. Karena gini, Pak, kalau punya istri yang solehah, aman, Pak. Kita pergi lama, kita nggak was-was, ya kan? Betapa banyak orang laki-laki, begitu laki-lakinya pergi, jangankan perempuannya, rumahnya dijual, kendaraannya dijual, bahkan kehormatan istrinya itu dijual. Ada. Ya kalau kita punya istri solehah, Pak, ya dijaga semua. Rumahnya dijaga, ada tamu, assalamualaikum, suami lagi ini, nanti aja Pak ya, bukan monggo masuk Pak silakan gitu, enggak. Maka filosofi kalau di mana, di Madura itu rata-rata rumah itu punya musola depan. Musola itu depan itu maksudnya untuk apa? Bukan untuk sholat dia, bukan. Kalau ada tamu, suami kita nggak ada, suaminya nggak ada, disuruh nunggu di depan di musola. Bukan untuk sholat dia, enggak. Untuk tamunya. Gitu. Tapi tidak dianjurkan di sini. Monggo ada lagi? Ya, monggo. Bismillah. Dengan uraian yang banyak tadi, apa bisa dipastikan artinya seorang laki-laki kepala keluarga seandainya mempunyai istri ataupun anak yang keluar dari aturan agama, bisa dibilang kepala keluarga itu tidak berhasil? Gagal mendidik anak gitu, apa gimana gitu? Kalau Nabi Nuh itu berhasil apa enggak, Pak? Enggak berhasil? enggak berhasil kok dia. Berhasil enggak semuanya. Kejelasannya gimana yang seperti itu? Ya, yang penting usahanya dulu, Pak. Ada kadang-kadang di satu sisi dia nggak tampak berhasil, tapi nanti di akhir hidupnya dia berhasil. Seperti anaknya mungkin ketika dia masih hidup mungkin ngelawan ini, begitu selesai dia hidup meninggal, anaknya tobat, kan banyak juga begitu. Iya, makanya bapak-bapak, walaupun anak kita ini
nggak baik semua, tetap harus memperlakukan baik. Makanya nggak boleh kita pilih kasih, Pak. Walaupun hati juga nggak bisa kadang-kadang nolak gitu ya. Tapi secara zahir nggak boleh kita lebih condong pada anak-anak tertentu, nggak boleh. Suatu saat ada sahabat Rasul bilang begini, ya Rasulullah, anak yang ini saya kasih tanah, saya kasih harta. Kenapa? Anak kesayangan saya. Anak kesayangan saya. Yang lain nggak saya kasih. Kenapa? Ya jauh sama saya. Kata Rasul gini, kamu suka nggak kalau seluruh anak-anakmu berbakti padamu? Ya mau saya kayak gitu ya Rasul. Kalau kamu mau, berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu, Pak. Anak-anak yang mungkin taat sama kita itu bisa jadi dia berharap sesuatu dengan kita. Sementara anak yang jauh sama kita, dia kepingin dekat nggak punya alasan. Makanya bapak-bapak disuruh berbuat adil. Kalau ngasih, kasih semua, walaupun nggak harus sama. Kalau ngasih, kasih semua. Kalau enggak semua. Kayak ada Pak Ridho Dinata, masih hidup Pak. Itu tanahnya di mana-mana, wakaf semua itu Pak. Man itu wakaf, Wali Songo itu wakaf dia. Pondok yang di Sinangsari itu wakaf dia. Ada di Negara Ratu pondok wakaf dia. Itu tanahnya banyak Pak. Orang Lampung tanahnya banyak. Tapi anaknya nggak ada dikasih tanah. Ditanya, ya kan sudah saya sekolahin dia. Cari sendirilah. Cari sendiri tanah itu. Ini tanah yang saya punya, mau saya nikmatin untuk masuk surga. Wakaf yang sana Bang. Iya Pak. Boleh lah. Boleh. Kan situ sudah saya kuliahin. Situ sudah saya pondokin banyak uangnya itu. Nah sekarang kamu cari sendiri. Saya menikmati tanah saya untuk saya masuk surga. Infak sana, infak sini, ngasih sana. Iya, boleh. Kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk pendidikan, dia nggak pelit. Anaknya sudah cukupin semua Pak. Sudah dikasih kerjaan, dikasih ini. Ya ada lah, nggak usah. Nanti Bapak minta juga tanah sama dia. Oh bukan. Dia orang NU. Dan kalau kalau Bapak mau dia bisa ngasih tanah, tapi karungan nggak bisa. Jadi bapak-bapak, kalau jadi kadang-kadang ada anak-anak itu memang dia ada masanya dia tobat, mau dekat sama orang tuanya, tapi nggak punya alasan. Apalagi kalau orang tuanya sering marah, sumpah serapah gitu. Dan kadang-kadang kita menganggap anak itu solehnya itu harus sama seperti kita, juga nggak boleh Pak. Iya. Yang jangan ada dalam pikiran kita, pokoknya harus ngapal Quran semua, juga nggak boleh Pak. Kamu apapun, entah jadi dokter, yang jelas dekat sama Quran, begitu. Mau jadi guru yang bisa baca Quran. Kalau jadi petani yang bisa dengan Quran, begitu. Ada lagi Pak? Agak melenceng Ustaz. Monggo. Seminggu yang lalu kan saya beli motor. Nah di perjanjian itu nggak ada STNK-nya motor itu, dicari nggak ketemu kan. Akhirnya dia dijual BPKB aja, ya saya beli. Sudah saya beli, saya cuci, ada yang beli. Ternyata STNK itu ada di dompet, ketemu. Di dompetnya motor itu. Iya, saya nggak lihat juga kan, yang tahu orang yang beli. Ini ada STNK-nya. Akhirnya harga itu kan berubah, ada STNK-nya. Tapi saya orang ini yang nggak ada. Berubah, akhirnya saya tambahin lah yang itu gimana itu? Boleh. Sebenarnya kan udah selesai orang sana. Iya. Karena ini ketemu, kan ini ketemu. Karena aslinya ternyata ada, berarti kan harus berubah. Ya.
Kalau situ diam-diam aja malah dosa, menyembunyikan itu. Saya tambahin. Oh ternyata ada STNK-nya nih, gitu. Tapi saya nggak ngomong ketemu STNK ini enggak. Hah? Harganya agak lumayan ini, saya tambahin lah 500 gitu. Harus tahu lah dia, harus tahu. Maksud Pak ini kan hanya Allah aja tahu. Oh nggak boleh, enggak lah, kan nggak boleh begitu Pak. Ini kadang-kadang ini, mohon maaf ya, ada laki-laki zina sama perempuan, kemudian perempuannya, bang, minta tanggung jawab bang, tanggung jawab bang, udah serahkan sama yang di atas, yang di atas turun, orang manjat kelapa, enak aja, yang ngambilin kamu saya tanggung jawab. Jadi harus jelas gitu. Jadi kalau ternyata kan harganya turun itu karena STNK nggak ada. Ternyata ada. Yang nemuin yang beli. Ternyata ada. Berarti kan berubah. Harga sekian itu karena ada ilatnya, ada sebabnya STNK nggak ada. Begitu STNK-nya ada, berarti kan berubah harganya harusnya. Harga normal, rata-rata. Berapa aja kita temui sekarang. Tadi tangan tadi dulu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.